Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wahyu Hardianto, SSIMT, CPNS dosen S1 Teknik Mesin Universitas Jember, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sengketa perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga seringkali menjadi pemicu menguatnya rasa bela negara di kalangan masyarakat. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai masalah diplomasi atau hukum internasional, tetapi juga sebagai tantangan langsung terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang membangkitkan solidaritas nasional. Posisi Indonesia yang strategis di antara benua Asia dan benua Australia. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya jalur perdagangan internasional vital dan pusat interaksi budaya, menciptakan kekayaan keragaman budaya, ekonomi, serta potensi pariwisata dan sumber daya alam berlimpah. Budaya Indonesia yang kaya dari percampuran ini menjadi identitas unik, aset pariwisata sekaligus sumber kerawanan konflik jika tidak dikelola dengan baik melalui toleransi dan pembangunan inklusif. Toleransi dan pembangunan inklusif di Yogyakarta dipromosikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan menekankan kesetaraan di bawah konstitusi, mengedepankan dialog antaragama dan suku, serta menerapkan pembangunan yang berakar pada budaya lokal dan pemberdayaan masyarakat, seperti melalui program Kelurahan Mandiri Budaya untuk menciptakan keharmonisan dan kemajuan yang adil bagi semua warga, memperkuat identitas budaya sambil membuka ruang bagi kolaborasi dan pertumbuhan ekonomi dari desa ke kota, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pencerminan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah kedaulatan Indonesia oleh Ibu Susi Pujiastuti sebagai bentuk persatuan dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena illegal fishing merampas hak nelayan lokal, sehingga kebijakan ini membela rakyat kecil dan menjaga kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama, menunjukkan semangat gotong royong untuk kedaulatan nasional di laut Indonesia. Semangat gotong royong sebagai bentuk bela negara yang ditunjukkan oleh Bapak Ignatius Jonan selama menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia tercermin melalui transformasi budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan publik. Implementasi semangat gotong royong dan bela negara yang dilakukan oleh Bapak Ignatius Jonan adalah kepemimpinan dengan teladan, kolaborasi antar divisi, peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja, inovasi untuk kepentingan nasional, serta tanggung jawab sebagai dedikasi. Kisah transformasi ini bisa dijadikan referensi dalam studi kepemimpinan karena berhasil mengubah perusahaan yang merugi menjadi institusi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.